apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berkhusnudon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini, yaitu Ketua PBNU Gus Yahya mengatakan bahwasanya Gus Yahya ini mengakui yaitu nasab Ba'alawi ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Bapak Ketua PBNU ini menunjukkan bahwasanya mengangkat yaitu Habib Ali yaitu sebagai Ketua Lazisnu. Jadi banyak sebagian kaum muslimin itu tidak setuju dengan pernyataan dari Bapak Ketua PBNU yaitu Gus Yahya yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian Bapak Ketua PBNU ini seakan-akan tidak mempercayai yaitu tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu pernyataan dari Bapak Ketua PBNU tentang terkait isbat nasab Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan husnudzon ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Yang saya hormati Ketua Lazisnu Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar. Nah, ini adalah Ketua Lazisnu yaitu ya Al-Habib Ali Hasan ya Al-Bahar ya, yang dimana beliau ini adalah diisbat sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari klan Ba'alawi. Oke, mari kita lanjut. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berkhusnudon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi Ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Ya pokoknya keputusannya begitu. Kiai Abdullah bin Abdus Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdus Salam Kajen. Suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini, dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Ya Abdul Salam kemudian mengatakan, oh, jadi kamu menganggap saya ini fakir ya? Ya Abdul Salam, enggak begitu. Enggak Kiai, enggak, ini saya memang ingin bersedekah. Apa di kampungmu sudah tidak ada orang fakir? Oh, ada sudah semua ya. Ini khusus saya sisihkan untuk panjenengan. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omong dia. Tapi lalu Kiai Abdul Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya, tasarrufnya terserah saya ya, Kiai Abdul Salam. Iya ya. Lalu ada santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Kiai Abdul Salam. Sini. Datang salah satu, terus segepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi. Ini bagi teman-temanmu. Wah, ramai ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Senang. Nah, uang sampean sudah membuat senang sekian banyak santri. Itu adalah cara Kiai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berkhusnudon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Thalib, sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudon ini, soal husnudon. Dalam praktek husnudon ini penting untuk yang bersangkutan supaya tidak melanggar larangan, memang kalau memang berani terima resikonya gitu. Ya. Karena ada seorang kiai yang lain cerita ke saya, katanya ada orang datang ke saya dia bilang katanya saya ini termasuk
zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh, enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Saya tanya, kenapa kok sampean nolak? Kan lumayan kalau sampean diakui sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh, kalau saya zuriyah saya enggak boleh terima zakat, kan repot saya. Ada yang begitu. Nah, sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang apa namanya, yang relevan secara fikih ini, dia paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang ini. Supaya kalau ada yang nikah walinya jelas, ya nasabnya jelas. Kalau di atas mbah buyut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin. Jadi tidak perlu dicek sudah kalau sudah di atas. Nah, jadi alasan saya yang lain, saya meminta Habib Ali untuk menjadi ketua Lazisnu ini karena saya tahu bahwa sudah cukup lama, bertahun-tahun sebetulnya Habib Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Diplomat swasta. Jadi nggak ada yang turun, nggak ada yang gaji, dia praktek diplomat sendirian gitu aja, itu bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat, infak, sedekah ini kita perlu memperluas arena, lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini, sehingga kita butuh menjangkau arena engagement, arena hubungan, kerjasama, persinggungan yang lebih luas, termasuk di arena internasional. Nah, itu yang saya harapkan menjadi peran yang bisa dilakukan dengan baik oleh Dr. Ali Hasan Al-Bahar ini karena reputasinya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya pernyataan dari Bapak Ketua PBNU yaitu Gus Yahya. Jadi pernyataan beliau ini bahwasanya beliau mengakui yaitu Ba'lawi ataupun Habib-Habib dari kalangan Ba'lawi ini nasabnya itu bersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan husnudzon. Namun nanti ini polemik nasab ini akan terus berlanjutan karena ketua PBNU ini mendukungnya gitu ya, husnudzon. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi pernyataan beliau ini ya banyak sebagian kaum muslimin ya, terutama adalah warga Nahdliyin itu banyak juga yang tidak setuju dengan yang beliau katakan ini. Nah, nanti ini akan membuat oknum-oknum Habib yang mereka ini akan makin berleluasa. Semestinya tesisnya Kiai Mat ini belum ada yang mampu membantahnya secara ilmiah maupun secara kitab sezaman, secara sejarah, dan tes DNA. Namun Bapak Ketua PBNU ini hanya husnudzon ya, jadi tidak melalui penelitian seperti Kiai Imad. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan komentar yaitu dari para netizen yang dimana banyak sebagian warga Nahdliyin itu tidak setuju atas pernyataan Bapak Ketua PBNU yaitu Gus Yahya. Oke, teman-teman, di sini ada wali fiktif ya. Tahun 2027 ganti ketum PBNU. Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, MAG, layak jadi penerus sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi tahun 2027 ya harus ganti Ketua PBNU, yaitu digantikan oleh Kiai Marzuki ya. Lalu kemudian di sini ada Fahrin Hanifah 7402. Biarlah yang tua-tua tetap bertahan dengan ngakui Ba'lawi, tapi yang muda-muda ini, generasi yang akan datang ya sekarang ini dan berikutnya jangan jadi korban lagi ya. Ya memang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya ceramah-ceramahnya itu mereka ini selalu meninggikan nasab-nasabnya dan merendahkan yaitu kiai-kiai pribumi ya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu ya, yaitu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ataupun alim ulama. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada Love Me Khalista. Gak peduli kata ketua PBNU atau Rois AAM. Kalau dia udah nggak sesuai dengan nalar dan logika, akan terguling dengan zamannya ya. Akan terguling dengan zamannya. Sebaiknya diganti ketua PBNU itu ya. Di sini ada Yusuf Aziz 1043. Semoga Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sehat walafiat dan ilmunya dapat mencerdaskan umat Islam Indonesia. Dan semoga kasus nasab ini cepat selesai. Zaman ini sudah berkembang ilmu pengetahuan. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada Eko Yulianto 3142.
Kalau mendengarkan video ini, saya sedikit kecewa kepada Gus Yahya ya, yaitu tadi ketua PBNU, karena alasan dia husnuzon kepada Habib perorangan, yaitu yang diangkat menjadi ketua Lazio tadi ya, hanya karena memangkas overhead ya, karena ya kalau keturunan Nabi itu kan tidak boleh menerima sodakoh, tidak boleh menerima zakat ya, jadi memangkas overhead. Sangat dangkal ya sekali ya, secara husnuzon ketum PBNU. Beliau tidak memikirkan implikasi lebih luas akan narasi beliau sebagai ketum, yang ternyata ditepuk tangani dan ataupun disetujui oleh masyarakat yang hadir ya. Jadi disetujui gitu ya. Itu karena PBNU ini mengakui nasab Ba'lawi itu sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mau husnuzon ya nggak masalah, tapi harus sendirian dan tak mempromosikan dirinya seorang ketum. Ya jadi kalau husnuzon ya bahwasanya Ba'lawi ini keturunan Nabi ya udah ya, jangan dipromosikan gitu di depan umum gitu ya teman-teman. Dan narasi ini akan banyak Habib-Habib bodong yang akan memakai sebagai tameng legalitas aksi-aksi mereka. Sedih ya teman-teman. Sedih banget ya ketum mempunyai alasan cetek dan mengendorse yaitu klan salah menurut multidisiplin ilmu ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Masyarakat ini sudah cerdas kok ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada Kang Masdar 4551. Gus Yahya masih membingungkan umat. Dulu sebelum jadi PBNU mengatakan orang Yaman itu tidak beda jauh dengan TKW. Saya juga pernah melihat ya teman-teman. Yaitu video potongan ya bahwasanya Gus Yahya ini pernah berkata ya, Al-Idrus, As-Segaf, Syihab, lalu kemudian Al-Hamid, Al-Atos. Terus beliau mengatakan itu katanya imigran gitu. Nah itu saja saya pernah mendengar ya, saya pernah melihat itu. Ada videonya kalau nggak salah itu di Facebook ya. Jadi imigran gitu ya teman-teman. Pengungsi gitu ya, pengungsi gitu. Kalau kita tidak menyampaikan ya nanti orang-orang juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi tugas kita semua ya kaum muslimin ya untuk membongkar ya, yaitu benarkah mereka ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah maka dari itu ya kita mendukung tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Karena sampai saat ini ya oknum Habib ini stres tidak bisa menanggapi secara ilmiah yaitu tesnya Kiai Imad. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.